Untuk mempersingkat waktu dari Bapak Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Bima, yaitu Bapak Muhammad Fahruloji, Haji Muhammad Fahruloji SEME, beliau sebagai Kepala Bapeda, ia akan membahas tentang program prioritas daerah Kota Bima tahun 2024. Pada Bapak disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Untuk penanggulangan persampahan di 6 kelurahan di Asakota, hanya khusus Asakota saja, yaitu penyediaan mobil yang 300. Itu janji kami bersama Pak Wali pada musrembang yang lalu. Karena persoalan sampah kemarin kita kesulitan untuk pengangkutan sampah, maka masing-masing satu kelurahan mendapatkan L300 tahun ini, khusus untuk kecamatan Asakota. Kalau di tempat lain ada. Tetapi kami masih mendiskusikan apakah mobil ini pun bertempat di kantor lurah atau akan kita tetap tempatkan di kantor DLH. Tempatkan di lurah. Sampah ini tidak saling lempar nanti antara DLH dengan kelurahan. Kita akan masukkan biaya operasional L300 tahun 2024. Karena tahun 2023 kita belum anggarkan. Tapi pun nanti akan kita anggarkan di tahun 2024 jika kebijakan pimpinan daerah memang langsung dikelola oleh kelurahan seperti motor 3 roda. Kalau ada yakin, insya Allah Pak Wali setuju. Karena mendekatkan pelayanan itu adalah tujuan pokok. Karena nanti akan langsung menjadi tanggung jawabnya lurah dan LPM. Kita siapkan supirnya, kita siapkan BBM-nya, kita siapkan biaya pemeliharaannya, kita siapkan suku cadangnya. Nanti melalui dana lurah, saving dan stunting. Berdasarkan data yang sudah kami himpun, lebih kurang 60 orang di kecamatan Asakota dari 2.400 itu hanya 300 sedangkan ini hampir satu kelurahan itu hanya 60 orang. Jika seandainya satu kakak itu adalah 3 anggota keluarganya, 1 orang ayah, 1 orang ibu tambah 1 orang anak, berarti hanya 20 kakak saja per kelurahan. Tapi nanti pasti sebarannya berbeda-beda. Akan memastikan mereka mendapatkan 5 pelayanan dasar. Yang pertama, pastikan mereka mendapatkan jaminan kesehatan gratis. Nah, kalau misalnya dari 360 orang ini tidak masuk dalam PKH, kalau dia masuk PKH, pasti dia sudah mendapatkan kartu Indonesia Sehat. Tapi kalau dia tidak masuk di dalam PKH, dia di luar dari data PKH, maka kewajiban kita untuk memberikan kartu BPJS Kota Sehat. Wajib. Kalau tidak, yang salah adalah lurah, yang salah ketua LPM, yang salah ketua tim penggerak PKK. Pastikan mereka ini mendapatkan kartu BPJS gratis. Kota tahun ini telah menyediakan 14 miliar di luar kartu Indonesia Sehat. Khusus untuk kota saja 14 miliar dengan cakupan 16.700 kakak. Lainnya keluar lain orang. 16.700 kakak. Sehingga kami memastikan dapatkan layanan pendidikan gratis. Khusus untuk kewajiban kota adalah mereka wajib masuk SD, wajib masuk SMP. SMA ke atas bukan kewenangan kita. Tapi pendidikan dasar sampai dengan SMP menjadi kewajiban kita.
Kalau dia masuk PKH, biasanya anak-anak ini sudah mendapatkan kartu Indonesia Pintar. Tapi kalau dia tidak masuk di PKH, ini menjadi kewajiban kita tahun 2024. Tugas Pak Lurah, tugas Bu Lurah atau Ketua Tim Penggerak PKK dan LPM untuk mengidentifikasi berapa jumlah anak yang tidak bersekolah usia SD SMP yang ada di kelurahannya. Mereka tidak sekolah. Apakah mereka tidak punya baju? Apakah mereka tidak punya sepatu? Apakah mereka tidak punya tas? Apakah mereka tidak punya buku? Sudah dua nih, supaya singkat-singkat. Mengano will sampai motoris makan untuk saya motoris. Maka tolong kayaknya pastikan mereka ini tersedia rumah layak huninya. Rumah layak huni itu dilihat dari 3 indikator pokok saja. Kita hadir untuk memperbaiki rumah itu. Luar biasa. Terus yang kedua, dindingnya. Apakah dia berdinding bedek, ataukah berdinding kain, apakah berdinding baleho, atau lainnya? Kalau dia seperti itu, kita wajib hadir untuk memperbaiki rumah itu. Amin, amin. Ya, karena tidak mungkin kita. Nah ini yang perlu kita jaga. Nah ini juga menjadi perhatian Pak Lurah, Ketua LPM. Apakah benar yang kita bangun nanti betul berkaitan dengan status lahan kita yang ada di mana? Dan keempat, ini tugasnya Bapak. Ketersediaan air bersih, kami sudah mulai mengambil langkah berani sesuai dengan arahan Pak Wali. Karena PDAM ini bukan milik kita, tetapi mereka tidak memiliki tanggung jawab untuk menyediakan air bersih. Kita punya spam santri yang bisa kita operasionalkan maksimal oleh UPTD. Pak Wali sudah siapkan anggarannya, sudah siapkan orangnya, sudah siapkan political will-nya. Sehingga insya Allah program OPO tahun 2024 sudah menyiapkan anggaran 40 miliar untuk mendukung Kota Bima dalam hal air bersih tahun depan. Kita doakan Pak Fahri ini sehat, sehingga tugas beliau untuk menyediakan air bersih untuk masyarakat khususnya di Malayu, Kule, Jatiwangi. Dia pemcok ini. Kalau Jatiwangi, Jati Baru, Jati Baru Barat, Jati Baru Timur, kelebihan air. Ya, tetapi nanti kita manfaatkan air Lancong Gajah insya Allah. Nah ini akan menjadi tugasnya Bang Fahad. Kita betul-betul menyisir masyarakat kita yang masuk dalam daftar yang harus kita selesaikan. Nah kita akan prioritaskan dulu kepada 20 KK yang terdampak kemiskinan ekstrim. Kalau masuk mereka ini, nah kita tuntaskan dia paling lambat tahun 2024. Nah tahun 2024 target kita stunting sudah harus di angka 8%. Untuk itu mulai tahun 2023 ini kita sudah memperkuat posyandu melalui 2 hal, insentif kader posyandu dan biaya operasional untuk posyandu masing-masing 500.000 per bulan kelurahan tahun 2023. Nanti 2024 kita optimalkan lagi sesuai dengan keinginan ibu-ibu lurah Ketua Tim Penggerak PKK, kita naikkan insentif kader posyandu. Pak Wali sudah menginstruksikan kepada saya untuk melakukan penyusuan. Paling tidak besarnya naik 100% dari yang sekarang. Kalau yang sekarang 125 berarti tahun depan berarti 225.000. Berkaitan dengan pengelolaan sampah, tahun 2023 ini kita sudah komit. Bagi yang punya 3 roda, kita sudah siapkan semua anggaran operasional untuk 3 rodanya. Mulai dari 1, honor operator. 1 motor 3 roda, operatornya 2 orang. Ya Pak Yudan ya. Honornya 500.000 per bulan selama 12 bulan. Sudah tersedia uangnya dalam APBD, dalam dana kelurahan.
sudah tersedia uang BBM-nya, sudah tersedia uang oli, sudah tersedia jasa servisnya, sudah tersedia jasa untuk pengambilan suku cadang. Clear 3 roda. Mulai insya Allah pertengahan tahun ini akan di backup dengan 6 roda. Ya, dengan 4 roda, dari 3 roda menjadi 4 roda. Sehingga jangan lagi ada program pengadaan 3 roda di tahun 2024 khusus untuk Kecamatan Asapata. Tidak ada lagi program penambahan 3 roda. Konsentrasi kita adalah tahun 2024 mendukung operasional untuk L300 dan motor 3 roda yang sudah ada. Terus sedikit demi sedikit fungsi 3 roda kita turunkan. Ya, biar konsentrasi palurahnya cukup pada satu. L300-nya tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan wilayah, tidak apa-apa, operasionalkan tetap 3 rodanya. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai tahun ini sudah disiapkan anggaran untuk lomba kebersihan di tingkat kelurahan. Maka saya tidak ingin mendengar kalau ada lurah tidak siap untuk menghadapi lomba kelurahan. Siap, Jati Barbara. Maka hadiah besar untuk kelurahan. Awalnya Pak Wali menginginkan juara 1, 2 dan 3 lurahnya diumrohkan. Tapi saya sampaikan Pak Wali mohon maaf, nambani done anu karani kesiapan lurah. Tapi yang jelas ada untuk persiapan lomba kelurahan. Lomba kelurahan di tingkat kota. Yang ketiga, mulai tahun ini sudah ada alokasi anggaran untuk penguatan dasar wisma. Penguatan dasar wisma, yaitu pengelolaan persampahan berbasis masyarakat. Mulailah ibu-ibu PKK sekarang ini mensosialisasikan dari tingkat kelurahan. Kelurahan yang belum punya bank sampah, kita optimalisasikan dana kelurahan untuk membentuk bank sampah. Sehingga nanti itu hasil kerja dasar wisma bisa ditampung di bank sampah. Bank sampah nanti akan menjualnya ke bank sampah ini, sehingga ada pendapatan di dasar wisma. Saya pasti paham di 10 program PKK itu ada program dasar wisma itu. Silakan didiskusikan dengan cermat seperti apa, nanti kita didiskusikan di tingkat kota. Akan kita undang semua lurah pada pertemuan minggu depan. Karena alokasi dana kelurahan akan berubah tahun 2024. Karena ada tambahan 1 indikator baru, yaitu indikator kemiskinan ekstrim, yang akan menangani nanti kecuali untuk penguatan ekonomi, rumah layak huni pasti perkim. Kalau jamban keluarga pasti PU. Tetapi tadi berkaitan dengan kesediaan untuk anak sekolah, pemberian makanan tambahan untuk warga miskin, pemberian makanan untuk anak yang stunting, itu semua kita konsentrasikan di dana kelurahan. Termasuk bantuan jaring pengaman sosial yang belum mendapatkan PKH. Jadi nanti sudah ada datanya nanti dinas sosial. Dari misal 360 itu berapa yang masuk ke PKH, berapa yang tidak masuk di PKH. Yang tidak masuk ke PKH itu akan menjadi bebannya lurah, ketua LPM, dan ketua tim penggerak PKK kelurahan. Jadi akan ada tambahan nanti APBD kita dengan sasarannya adalah pengentasan kemiskinan ekstrim. Ini otoritasnya Pak Camat. Tidak mungkin semangat kita untuk memberikan pelayanan publik ini maksimal kalau kantor lurahnya tidak bagus, kalau kantor camatnya kurang maksimal. Maka usulkan mana yang perlu kita rehab, mana yang kita perlu bangun baru di 2024 ini. Itu otoritasnya Pak Camat. Ya, ini silakan kategori saat 2024 sesuai dengan perintah Pak Wali.
Nah, kantor lurah sesuai dengan janji kita sudah bangun kantor lurah Jati Baru Timur. Kantor Jati Baru Barat sudah kita perkuat. Kalau pakai Ya. apa aja putan. Nah, ya. Nah, untuk kita coba intervensi di tahun 2012. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Di Asap Kota ini buat saya itu menantang saya untuk membuktikan apakah kita ini omong saja atau perlu bisa kita realisasi. Tapi insya Allah kita datang sesuai dengan komitmen, kami hadir untuk menyelesaikan masalah. Dan paling banyak alokasi anggaran yang tersedot untuk pembangunan tahun ini adalah di Asap Kota. Kalau di kecamatan lain rata-rata 16 miliar, Asap Kota tembus 27 miliar tahun ini. Kalau masuk Mufred, kalau masuk Jaika tahun depan, Asap Kota mungkin akan keluaran sekitar 100 lebih miliar. Karena kalau Jaika saja itu dana keseluruhannya kan 245 miliar. Itu yang ditangani mulai dari Jatibangi sampai ke sini, sampai ke Melayu. Hanya kecil saja yang ada di Padolo sampai dengan Penatoi. Kita akan menormalisasikan jaringan drainase dari Monggonau sampai ke sini, sampai ke Romo. Dari Penatoi sampai ke Selamat. Itu melalui Mufred. Dia tidak paham mau dipikir. Melalui Mufred dan Bank Dunia, sasaran utamanya ada di Kecamatan Asap Kota. Itu hampir 2/3 anggaran itu masuk di Kecamatan Asap Kota. Mudah-mudahan. Nah, tadi berkaitan dengan jalan Paman sudah. Jadi saya ingin memastikan bahwa apa yang sudah kita diskusikan install aja. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Itu pamannya. Ini sudah ada anggarannya 1,8 M untuk jalan dari lapangan itu. Tinggal bagaimana kesiapan tanahnya, kesiapan masyarakatnya dan seterusnya. Itu otonomi penuh Pak Camat di Mabuhay Meja. Ya. Kami ini bahwa server dari Pak Camat tapi uang harus minta atau apa? Bukan, karena itu kan komitmen. Jadi komitmen itu adalah kita sudah menyiapkan anggaran untuk Musrembang itu 5 program prioritas yang ada di kecamatan ini untuk infrastruktur 5, untuk ekonomi 5, 6 program prioritas untuk infrastruktur, 6 program prioritas untuk sosial, dan 6 program prioritas ekonomi. Biar masing-masing satu kelurahan itu bisa mengusulkan satu-satu. Nah, untuk operasional PKK. Untuk operasional PKK di tahun 2024, tunggu hasil pembahasan kami bersama lurah dan camat minggu depan. Ya, berkaitan dengan yang sudah ada. Yang sudah kita pertimbangkan semua kemarin, sudah semua masuk melalui jalan keluar. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.